Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kembali kita pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini, maupun yang di rumah. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita mau sama-sama mengatakan betapa tak terlukiskannya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan atas kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Dia yang maha mulia, tak terbandingkan kuasanya dengan apapun. Amin. Sebentar kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama menerima kebenaran Tuhan. Kita mau menundukkan hati kita. Kita mau mengimani bahwa Tuhan Yesuslah penyelamat kita. Karena tidak janji seperti apapun yang di luar sana yang melebihi Tuhan, tidak ada satupun. Karena kami percaya Dia adalah penghibur dan pelindung kami semua. Yesus menyamar, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Kau.
yang bersabar, yang bertaubat, tak berarti menyembahmu. Semua katakan, nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersyukur atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada untukku. Tiada janji seperti yang Tuhan berikan kepadamu. Yesus, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yes, Lord. Tuhan berkati pemberian firman-Mu dan berbicara melalui hamba-Mu yang datang kedua ini dengan hikmat yang daripada-Mu, supaya setiap perkataan yang disampaikan boleh sesuai dengan isi hati-Mu, sehingga setiap orang yang mendengar firman-Mu disegarkan, dihiburkan dan dibangkitkan kembali cintanya kepada-Mu. Bapa,
Hamba persilakan Allah Roh Kudus untuk menguasai seluruh pemberitaan firman-Mu pada saat ini hingga acara ibadah ini selesai nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan kembali ke tempat. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Minggu ini kembali kita akan mempelajari tentang evaluasi diri sesuai dengan tema bulanan di gereja kita. Evaluasi diri adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sebab evaluasi atau sebutan lain memeriksa, meneliti atau introspeksi diri bisa mengubah hidup atau jalan hidup seseorang atau nasibnya. Orang yang salah jalannya bisa menjadi benar jalannya. Yang rusak akhlaknya dapat diluruskan kelakuannya. Dan yang berdosa bisa ditobatkan. Dan yang seharusnya binasa bisa diselamatkan. Mari kita lihat di kitab Katakan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kendaraan baik mobil atau sepeda motor biasanya dilengkapi dengan satu buku manual untuk pengoperasian kendaraan dan satu buku petunjuk untuk melakukan servis rutin. Biasanya untuk motor 1000 km sekali atau untuk mobil 5000 atau 10.000 km sekali. Pemilik kendaraan dianjurkan untuk wajib membawa kendaraannya ke bengkel resmi untuk menservisnya secara berkala atau rutin, baik ada keluhan maupun tidak ada keluhan. Perawatan berkala ini dilakukan dengan tujuan supaya kendaraan tetap prima dan garansi kendaraan pun tetap berlaku dan tidak hangus. Sayangnya orang kerap kali berpikir bahwa kalau tidak ada masalah maka kendaraan tidak usah dibawa ke bengkel. Akibatnya kendaraan pun menjadi cepat rusak dan jika rusak, kerusakannya akan parah dan membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Demikian juga dengan seluruh aspek hidup kita. Juga ibarat kendaraan yang perlu diperiksa secara rutin dan berkala. Aspek-aspek hidup kita bisa berupa kelakuan atau perbuatan kita, cara berpikir kita, cara berbicara, cara hidup kita, kebiasaan kita, dan lain sebagainya. Seperti kendaraan, bukan hanya ketika sedang sakit parah saja kita perlu melakukan medical check-up, tetapi juga ketika kita merasa sehat walafiat dan tidak ada masalah. Dokter yang baik akan selalu menganjurkan supaya kita, terutama yang sudah berusia di atas 40 tahun, untuk melakukan minimal 10 kali setahun untuk medical check up. Tapi sayangnya seringkali orang enggan untuk memeriksa diri, entah karena tidak mau repot, malas, atau alasan biaya dan juga takut. Padahal medical check up itu penting. Jadi kita bisa tahu makanan atau kebiasaan buruk apa yang perlu dihindari, atau gaya hidup apa yang perlu kita rubah. Sebab menjaga kesehatan tetap lebih jauh lebih baik daripada menunggu sakit baru diobati. Begitu juga dengan kerohanian kita. Evaluasi rohani atau iman kita juga harus bahkan wajib kita lakukan secara rutin. Setiap kita selesai melakukan sesuatu dalam hidup kita dan juga melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Karena dengan evaluasi kita bisa menghindarkan diri dari segala kerusakan iman, kesakitan rohani dan kekacauan hidup kita. Dan yang terpenting adalah bisa membuat garansi keselamatan kita dari Tuhan tidak hangus terhilang. Raja Daud berkata dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Daud berdoa agar Tuhan menguji dan menyelidiki batin dan hatinya. Dengan begitu ia pun dapat mengikis segala perbuatan, keinginan, tindakan dan perkataan yang bertentangan dengan Taurat Tuhan, dan membuang segala macam kotoran yang ada dalam hati dan pikirannya. Bagaimana kita bisa tahu kotoran apa yang dalam hati dan pikiran kita yang mendatangkan dosa bagi kita? Dengan suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan membuat kita mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup ini.
Ingat tadi firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Introspeksi dan evaluasi diri secara rutin dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan adalah salah satu cara yang terbaik untuk memeriksa hati kita dan kesehatan rohani kita agar tetap sehat terjaga di dalam Tuhan. Dalam mengevaluasi atau introspeksi diri, kita juga harus rela melepaskan anggapan bahwa kita sendiri benar serta mengakui kebutuhan kita akan pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selain evaluasi terhadap kesehatan rohani kita juga perlu mengevaluasi ketika kita menilai dan berkata-kata pada orang lain. Kadang-kadang kita sering menilai orang lain dengan berkata, dia adalah orang yang begini. Menurut saya dia cenderung begitu. Seperti yang saya katakan, dia itu orangnya bla 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 bla. Demikianlah contoh ungkapan sehari-hari yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita tujukan kepada orang lain, atau mungkin juga orang lain tujukan kepada kita. Ya, manusia cenderung merasa lebih pintar menilai orang lain daripada memeriksa atau introspeksi diri sendiri. Padahal ketika satu jari kita menunjuk kepada orang lain, jari-jari lain menunjuk kepada diri kita sendiri. Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk lebih banyak menyelidiki diri sendiri ketimbang menilai orang lain. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan, coba kalian menguji diri sendiri, apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Jika ya, pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Bagi Rasul Paulus, menyelidiki introspeksi atau evaluasi diri sendiri sangat penting dalam pertumbuhan rohani. Saat seseorang berani menyelidiki atau introspeksi diri sendiri, biasanya dia berani melihat kondisi hidupnya apa adanya, termasuk kekurangan dan kelemahannya. Jangan hanya melihat atau menilai kelebihan atau kekuatan diri sendiri saja. Kenapa? Sebab dengan menyadari kekurangan dan kelemahan diri sendiri, kita dapat bercermin dan terbuka kepada Allah yang menyelidiki hati, lalu kita dapat mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Hasilnya, kita akan lebih tahan uji dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dibandingkan dengan mereka atau orang-orang yang tidak pernah memeriksa diri sendiri dan malah asik mengatai atau menilai orang lain. Padahal firman Tuhan jelas berkata, semua orang telah berdosa dan tidak ada seorang pun yang benar, apalagi yang sempurna seperti Tuhan. Jadi jika kita sudah sadar bahwa kita sendiri tidak sempurna, apa hak kita menilai dan mengatai orang lain tidak sempurna? Sebab bagi Tuhan kita semua adalah sama di hadapannya, dan apa yang kita pakai untuk mengukur atau menilai orang lain akan Tuhan pakai juga untuk mengukur diri kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain zalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan."
Selain tentang meninggikan diri dan merendahkan diri, perumpamaan ini juga memperlihatkan adanya orang yang merasa lebih hebat, benar dari orang lain, yaitu orang Farisi ini. Dia berdoa kepada Tuhan, walaupun di dalam hatinya, tetapi secara terang-terangan dia membandingkan dirinya dengan pemucukai yang dinilainya lebih buruk darinya. Terkadang kita pun tergoda untuk melakukan yang sama dengan menunjuk orang lain yang kita pikir tidak benar dari kita. Doa yang mengagetkan ini juga bukan saja karena orang Farisi ini membuat suatu daftar perbuatan baiknya dalam doanya, tetapi dia juga membanggakan diri, merasa lebih benar dibandingkan dengan keadaan rohani orang lain. Yang parahnya dia tidak sadar bahwa ia sedang mengucapkan semua itu kepada Allah yang Maha Tahu, bahkan terhadap hal-hal tersembunyi dalam hati yang dalam. Dia merasa sangat nyaman di hadapan Allah karena sangat yakin sebagai orang yang benar dia layak berada di sana. Padahal apa yang ditunjukkannya hanyalah kemunafikan, tidak mau mengintrospeksi diri apakah ada kekurangan, kesombongan, dan dosa dalam dirinya. Dengan keyakinan diri yang luar biasa ini, seolah-olah orang Farisi ini memandang lurus pada wajah Allah dan berkata, "Ya Allah, saya sudah cukup hidup benar seperti yang Kau mau. Sekarang saya tidak membutuhkan Engkau, saya dapat. Saya tidak membutuhkan belas kasihan-Mu, saya tidak membutuhkan hikmat-Mu, karena saya bisa melakukan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan Taurat-Mu." Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mau introspeksi diri, merasa benar dan hebat, serta memiliki kesombongan rohani yang sangat luar biasa, yang pasti dibenci Tuhan. Kalau saja orang Farisi ini mau mengintrospeksi diri, niscaya doa seperti ini tidak akan pernah terucapkan. Lain halnya dengan si pemungut cukai. Sebelum dia datang berdoa kepada Tuhan, dia pasti sudah mengevaluasi seluruh perbuatan dan hidupnya, serta menyadari bahwa dia adalah orang yang hina. Apa yang diperbuatnya adalah dosa dan dia butuh pengampunan dari Allah. Sebab itu dia begitu merendahkan diri dan menyesali dirinya. Kalau saja kita semua mau mengintrospeksi atau mengevaluasi diri, maka kita akan sama seperti si pemungut cukai yang mau merendahkan diri, berdiri jauh-jauh, menyesali kesalahan diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa dan penuh kekurangan ini." Dengan demikian kita akan menjadi orang yang dibenarkan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 12 ayat ke-36 dan 37, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Ayat ini sangat menggetarkan hati kita, bukan? Karena ini mengingatkan kita akan sesuatu konsekuensi yang tegas yang akan kita tanggung jika mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang lecehkan dan penuh kesombongan seperti orang Farisi tadi. Sebagai anak Tuhan, kita harus banyak berpikir tentang hari penghakiman agar kita berusaha mengevaluasi perkataan atau pikiran kita. Sebab Allah sangat memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan, bahkan perkataan yang belum kita keluarkan dari mulut kita. Sebab Tuhan tahu isi hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1980 ada seorang bernama Lee Eckwater, seorang pemimpin kampanye politik di Amerika Serikat, mengalami penyakit dan penderitaan yang sangat pahit akibat kata-katanya sendiri. Suatu kali sebelum sakit, dia mengetahui bahwa lawan politiknya, calon anggota Kongres dari Carolina Selatan, pernah mengalami depresi yang hebat sehingga harus menjalani terapi oleh seorang psikiater atau dokter spesialis kejiwaan. Eckwater mendapat informasi ini dan memikirkan efeknya, kemudian menyebarkan berita tersebut melalui media massa, sehingga tentu saja
menjatuhkan lawan politiknya tadi. Ketika dengan marah orang itu mempertanyakan etika kampanye Edwater menjawab dengan mengejek dan menyindir bahwa ia tidak akan menanggapi orang yang stres dan pikirannya tidak stabil. 10 tahun kemudian Edwater terserang tumor pada otaknya dan tidak dapat disembuhkan. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidur rumah sakit dengan tubuh yang dipasangi selang-selang kabel dan mesin medis untuk memperpanjang hidupnya. Sebelum meninggal, Edwater menulis surat penyesalan dan permintaan maaf kepada lawan politiknya dahulu bahwa ia merasa perkataannya yang dahulu itu sangat kejam dan tidak berperasaan. Dan sekarang dia baru sadari betapa menderitanya orang depresi itu. Bapak Ibu Saudara, perkataan kita memiliki kekuatan untuk membangun maupun menghancurkan orang lain. Dan biasanya anak-anak, keluarga, atau orang yang tidak kita suka adalah orang-orang yang paling rentan mengaruh dengan kata-kata kita. Sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita harus belajar bijak mengevaluasi kebiasaan kita berkata-kata dan nilai orang lain. Mintalah pertolongan Tuhan agar kita dapat berpikir dahulu sebelum bertindak dan berpikir lebih lagi sebelum berbicara. Jangan membiarkan emosi menguasai kita sehingga kata-kata yang sia-sia, yang tidak berguna dan yang menyakitkan keluar dari mulut kita, tetapi adalah kata-kata yang bernilai, yang membangun, yang berguna, dan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh orang-orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, evaluasi bukan hanya pada hal-hal yang kita dengarkan tadi, tapi sebenarnya seluruh aspek hidup kita bisa kita evaluasi. Antara lain kita bisa mengevaluasi pelayanan kita di gereja ini, pekerjaan atau usaha, studi kita, kehidupan kita dan keluarga, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak maupun saudara. Mengevaluasi cara kita berelasi dengan orang lain, kebiasaan-kebiasaan kita, tindakan kita, cara berpikir, cara menjaga kesehatan, hobi, dan lain. Apakah semuanya itu sudah sesuai atau sejalan dengan yang Tuhan mau atau tidak? Sudah 10 bulan lamanya dari Januari 2020 sampai dengan hari ini, kita sudah mendengar seri khotbah dengan tema-tema yang sudah dibuat oleh Ibu Gembala dengan sistematis untuk membangun dan menguatkan iman kita. Kapan terakhir kita melakukan evaluasi diri sendiri setelah mendengar khotbah-khotbah tersebut? Sebagai review saja Bapak Ibu Saudara. Di bulan Januari kita sudah belajar berjalan bersama Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Apakah kita sudah benar-benar berjalan bersama Tuhan selama ini? Di bulan Februari kita sudah belajar tentang kekudusan. Apakah kita sudah benar-benar hidup kudus seperti firman Tuhan? Di bulan Maret, tema gereja kita adalah kesehatian. Apakah kita benar-benar memperhatikan kesehatian dalam membangun gereja kita? Bulan April kita mendengar pengajaran tentang pengampunan. Apakah kita sudah bisa mengampuni orang lain seperti Tuhan juga sudah mengampuni kita? Lalu di bulan Mei kita juga belajar hal yang penting tentang ketaatan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah taat pada Tuhan dan melakukan firman-Nya? Di bulan Juni kita sudah mendengar khotbah-khotbah tentang kelemah lembutan. Apakah kita sudah mempunyai sikap hidup dan hati yang penuh kelemah lembutan? Di bulan Juli kita juga belajar tentang bagaimana kerendahan hati. Apakah kita sudah bisa mempraktikkannya dalam hidup kita sehari-hari? Di bulan Agustus tema khotbahnya adalah kesetiaan. Apakah kita sudah hidup dalam kesetiaan seperti yang diajarkan firman Tuhan? Bulan September kita belajar tentang bersyukur. Apakah kita sudah memiliki hati yang senantiasa bersyukur dalam segala hal seperti yang Tuhan inginkan? Di bulan Oktober lalu kita juga belajar tentang ketundukan. Apakah kita sudah memiliki hati yang taat tunduk kepada Tuhan dan otoritas kita? Dan di bulan November ini saatnya kita belajar mengevaluasi seluruh aspek hidup kita.
apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah kita dengar dan pelajari selama ini melalui firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun kita semua adalah anak Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak bisa bersalah atau tidak bisa jatuh di dalam dosa. Selama kita hidup di dunia yang berdosa ini dan dalam tubuh daging ini, selama itu pula kita perlu terus-menerus mengevaluasi dan introspeksi hidup kita supaya seluruh aspek hidup kita bisa senantiasa sehat terjaga. Ini memang tidak mudah dan melelahkan, bukan? Saya pun terus belajar untuk mengevaluasi setiap hal yang terjadi dan yang saya alami selama ini. Jika kurang baik, evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Jika sudah cukup baik, evaluasi bagaimana cara mempertahankan dan mengembangkannya. Dan inilah salah satu cara agar kita bisa terus hidup berkenan kepada Tuhan dan bisa menghindarkan kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan dosa. Dosa adalah seperti penyakit kronis yang parah. Sebelum kita jatuh sakit parah, kita perlu medical check up. Dan medical check up bagi kerohanian hidup kita adalah dengan memeriksa, mengevaluasi dan introspeksi diri. Apakah sudah sesuai dengan anjuran, nasihat atau perkataan sang dokter agung kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia tidak sempurna, kita bisa lemah, kita bisa sakit dan sedih, kita bisa gagal, kita bisa galau, kita bisa salah bertingkah, berbicara dan lain-lain, bahkan kita bisa jatuh dalam dosa. Dan kita yang tidak sempurna ini membutuhkan pribadi yang sempurna untuk menolong kita. Dan pribadi yang sempurna itu tak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang pernah diutus oleh Allah Bapa dari surga untuk turun ke dunia menjadi manusia yang sama seperti kita. Sama seperti Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, Yesus Kristus adalah Allah juga. Dan sebagai Allah, Dia sempurna. Karena kesempurnaannya itu selama menjalankan misinya di bumi ini, Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak perlu mengevaluasi atau mengintrospeksi diri seperti kita. Karena setiap perkataannya adalah perkataan ilahi. Setiap perbuatannya adalah perbuatan ilahi. Setiap keputusannya adalah keputusan ilahi. Dan setiap rencananya adalah rencana ilahi. Keilahian Tuhan Yesus adalah keilahian yang sempurna, yang suci dan mulia. Oleh sebab itu tidak mungkin ada yang salah atau ada unsur dosa di dalamnya. Untuk itu kita sangat patut bersyukur diberi anugerah untuk mengenal Dia yang sempurna sebagai penasihat agung dan mendapati firman-Nya sebagai bahan mengevaluasi diri dan menjalani hidup kita, sehingga kita bisa masuk ke surga yang kekal nanti. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum mengakhiri khotbah ini, saya ingin kita sama-sama belajar dan merenungkan. Sudahkah kita membangun kebiasaan untuk menyelidiki, introspeksi dan evaluasi diri sendiri? Atau kita hanya pintar mengotak-atik dan menilai hidup orang lain dan marah apabila ada orang lain yang menilai atau mengikuti hidup kita? Marilah kita memperbanyak waktu untuk melihat ke dalam diri sendiri, supaya kita lebih mengasihi dan lebih toleran kepada orang lain. Orang yang selalu bersedia memeriksa batinnya atau introspeksi diri setiap saat, ibarat orang yang rajin membersihkan rumahnya dari debu dan sampah. Demikianlah hati dan hidup kita pun akan bersih bila kita bersedia selalu membersihkannya bersama dengan Allah. Marilah kita rajin melihat ke dalam diri agar keluar buah roh yang baik dari hidup ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhanlah yang menyebabkan kita mengevaluasi diri. Anugerah Tuhanlah yang menyebabkan kita sadar akan kesalahan dan dosa. Anugerah Tuhan jugalah yang memampukan kita membuka hati untuk menerima pertolongan dan yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Evaluasi sejati termotivasi oleh anugerah Tuhan dan pengakuan kita akan kebutuhan akan anugerah itu.
Evaluasi bukanlah untuk mencari kebenaran pribadi, melainkan untuk menemukan kekurangan diri dan kebutuhan akan pertolongan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, sudah seringkah kita mengevaluasi diri? Jika belum, mari kita mulai dari saat ini. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pemberitaan firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa dan menyerahkan dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu tentang evaluasi diri yang sudah dengan sangat jelas kami dengar. Berikanlah kami hati yang bijaksana, kerendahan hati dan ketaatan untuk melakukan firman-Mu ini. Kami tahu segala sesuatu yang kami alami dan apa yang ada pada kami saat ini semata-mata adalah kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Dan di hadapan-Mu tidak ada sesuatu pun yang patut kami banggakan yang berasal dari diri kami sendiri. Oleh sebab itu ya Allah Roh Kudus, tolong kami untuk terus belajar merenungkan firman-Mu dan mengevaluasi hidup kami setiap hari. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan terlebih lagi di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Serta mau belajar memperbaiki hidup kami, terutama iman dan ketaatan kami kepada-Mu. Berkatilah dan sertai kami senantiasa dalam mengarungi kehidupan kami di dunia ini sampai Engkau datang menjemput kami ke dalam kemuliaan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa. Kami berdoa dan syukur hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jumpa kembali kita dalam ibadah online. Kita sudah mengakhiri minggu ini, ya, sudah masuk minggu keempat, ya. Tapi kita tetap bersukacita dalam beribadah. Amin, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini yang mengajak kita semua sesuai dengan firman yang tadi kita baca ayatnya, yaitu marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Setiap kita diajak untuk menyelidiki dan memeriksa hidup kita masing-masing. Amin, saudara. Bukan memeriksa hidup orang lain, tetapi mari setiap kita menyelidiki, memeriksa hidup kita seturut dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita harus tetap bersemangat, ya. Minggu depan kita memasuki minggu terakhir, yaitu minggu kelima. Saya akan umumkan terus, ya, bahwa minggu depan kita akan beribadah melalui aplikasi Zoom Meet, ya. Mungkin saudara bertanya, kenapa sih Bu mesti pakai ibadah Zoom segala, ya, kayak anak sekolah minggu aja, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya perlu mengingatkan, ya, bahwa ibadah kita yang sudah berbulan-bulan online, di antara kita tidak pernah memandang muka, ya saudara, nggak pernah lihat, ya, ibu ini gimana, ya, si bapak ini udah gimana mukanya, ya, masih tetap cantik apa enggak, ya. Nah, dengan melalui ibadah Zoom ini kita bisa memandang satu dengan yang lain. Amin, saudara. Lebih dari itu, ya, tujuan saya mengajak untuk Bapak Ibu melalui Zoom Meet, ya, adalah saya rindu supaya kita tetap menyatukan hati kita di dalam beribadah. Amin, saudara. Kalau saudara lihat, ya, tayangan YouTube pada jam 8 ibadah kita, saudara boleh lihat hanya berapa, ya, beribadah bareng, ya, beribadah bersama pada jam yang sama, ya. Tadi pagi saya perhatikan sampai dengan selesainya, ya, hanya 13 orang. Pada kemana yang lainnya? Tetap kok Bu, saya buka YouTube beribadah, tapi tidak pada jam yang sama. Amin, saudara. Tapi kalau melalui aplikasi Zoom ini, ya, saya mengharapkan setiap kita,
ya bisa membuka aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya aplikasi Zoom atau punya kendala, bisa hubungi ya bagian multimedia atau Bapak Yohanes ya akan membantu ya membuka aplikasi ini ya. Amin saudara. Jadi tujuan utamanya adalah supaya kita dapat menyatukan hati kita di dalam beribadah bersama ya. Dan pada saat kita melakukan ibadah melalui Zoom ini ya, kita tetap seperti orang beribadah ya. Jadi berpakaian seperti ibadah ya. Kalau saya ikutin itu cucu saya Zoom ya, sekolah online, di situ sudah ada peraturannya ya. Anak-anak, kalau kita mau sekolah melalui Zoom harus pakai seragam, tidak boleh meninggalkan pada saat ibu guru menyampaikan. Nah, apalagi kita beribadah, saudara. Amin ya. Jadi kita mari beribadah, berpakaian ibadah, duduk diam bersama-sama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama sampai selesai. Itu tujuannya saya mengajak ya saudara untuk beribadah melalui Zoom ini. Amin saudara. Saya mengharapkan setiap kita ya untuk dapat beribadah bersama ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga akan umumkan untuk nanti hari Natal ya, sudah terbentuk panitia ya yang dipegang oleh anak-anak MXG untuk tahun ini. Tetap akan dirayakan tanggal 25 Desember jam 5 sore ya. Kalau situasinya sudah membaik dari pandemi ini, kita akan merayakan ibadah Natal ini, perayaan Natal ini secara bersama di gereja. Tapi kalau Tuhan belum memberikan waktu untuk kita beribadah merayakan hari Natal di gereja, kita akan tetap merayakan hari Natal di tempat kita masing-masing. Amin, saudara. Biar setiap kita boleh mendukung ya anak-anak remaja yang sudah mempersiapkan acara Natal online ini. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih baik buat anak-anak, saudara-saudara sekalian yang sudah berjerih lelah ya di dalam melayani pekerjaan Tuhan melalui pemimpin pujian ya, melalui para pemain musik ya, sound system, LCD, bahkan hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Budiman, biarlah Tuhan akan terus memperlengkapi pelayanan saudara dimanapun berada. Percaya Tuhan akan terus menyertai pelayanan kita semua. Amin, saudara. Biarlah pada pagi hari ini kita akan akhiri ibadah kita dengan kita bersatu hati datang kepada Tuhan. Kita akan akhiri dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur saat pagi hari ini Bapa. Kami terus Tuhan diingatkan untuk kami boleh Tuhan menyelidiki setiap hati kami masing-masing Tuhan, untuk memeriksa hidup kami ini Tuhan. Apakah kami Tuhan sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan akan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami menyadari kami tidak mampu Tuhan untuk kami dapat Tuhan mempraktekkan karakter seperti Engkau miliki Tuhan. Tetapi kami percaya, kami sungguh Tuhan mengimani bahwa dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami semua jemaat Tuhan akan dapat Bapa melakukan Tuhan atau memiliki, mempraktekkan Tuhan karakter Kristus di dalam kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari tolong kami Tuhan, sanggupkan kami Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Kami dapat Tuhan melakukan semuanya ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus akan terus memperlengkapi Bapak Budiman yang sudah setia Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersama dengan keluarga Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya, menjadikan berhasil oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak yang baik, demikian juga anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Diberkatilah mereka semua Tuhan. Apa yang dikerjakan tangannya Tuhan menjadi berhasil oleh karena Tuhan yang menyertai para pelayan-Mu Tuhan.
terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan Bapa dari segala Tuhan masalah-masalah pandemi ini Bapa. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau akan terus berkarya Tuhan buat bangsa dan negara kami ini melalui para pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan stafnya. Bahkan Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakai mereka semua Tuhan untuk dapat membantu Tuhan, bekerja sama Tuhan dengan Bapak Presiden kami dan stafnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, yang kehilangan damai sejahtera Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami tetap ada di dalam pemeliharaan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, kami terus berdoa buat acara Natal kami Tuhan. Tolong Bapak, anak-anak-Mu sudah mempersiapkannya Bapak. Kami rindu Tuhan untuk terus merayakan hari Natal ini dengan iman kepada-Mu Bapak. Kalau memang Tuhan pada bulan Desember yang akan datang kami belum merayakan Tuhan di tempat ini, di gereja ini, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan tetap melimpah di dalam hati kami, di dalam menyambut hari Natal yang akan datang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh akhiri ibadah kami ini dengan kami tetap menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat yang Allah sudah sediakan bagi kita semua. Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu, kami rindu Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami, jemaat Tuhan yang sudah mengangkat tangan kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah saat pagi hari ini Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan akan memberkati engkau dengan kasih karunia, damai sejahtera dan kuasa dari Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Kiranya berkat ini dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus yang akan menolongmu, yang akan memimpinmu, dan yang akan menyertaimu pagi hari ini bahkan sepanjang hidupmu. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu ini Tuhan. Haleluya. Amin.